sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kode etik profesional akuntan publik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Karnasari, dengan NIM 2018-310004. Lalu ada Erina Ramadea Siswandani dengan NIM 2018-310009. Lalu ada Bella Karisma dengan NIM 2018-310014. Dan ada Rezi Atika Maulida dengan NIM 2018-310015. Dan yang terakhir ada Intan Natsmi Rahayu dengan NIM 2018-310021. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti etika umum. Nah, arti etika secara umum itu kebutuhan untuk memilih yang akan mendatang, akibat baik bagi mereka sendiri maupun pihak lainnya. Seringkali etis timbul sebagai akibat dari pemilihan yang baik untuk satu pihak tetapi tidak baik untuk pihak lainnya. Nah, etika umum ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang baik untuk individu dan masyarakat. Lalu ada kerangka pengambilan keputusan etika umum. Di situ meliputi 6 langkah. Yang pertama ada dapatkan fakta-fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, identifikasi masalah etika yang terkait dari fakta-fakta tersebut. Lalu yang ketiga, tentukan siapa yang terpengaruh oleh keputusan tersebut dan bagaimana pengaruhnya. Lalu yang keempat, ada identifikasi alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, ada identifikasi konsekuensi dari setiap alternatif. Dan yang terakhir, tetapkan pilihan etika. Lalu selanjutnya ada tujuan etika profesional. Nah, etika profesional itu prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis. Nah, etika profesional ini lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional. Lalu ada syarat-syaratnya, itu kode etik seyogyanya lebih tinggi dari undang-undang, tetapi di bawah ideal. Nah, alasannya adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat akan jasa yang diberikan, profesi siapapun yang melaksanakannya. Lalu dalam kaitannya dengan akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa profesional lainnya sangat penting artinya. Lalu selanjutnya ada tujuan etika profesional. Yang pertama yaitu untuk mengatur dalam menjalankan tugas sesuai profesi. Yang kedua, menjadi alat self-control dan tindakan yang menyimpang. Dan yang ketiga, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang keempat, ada menjaga dan memelihara kesejahteraan pelayanan kebidanan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen kode etik profesional akuntan publik. Nah, organisasi di Indonesia memiliki kode etik akuntan yang ditetapkan pada Kongres 8 IAI tahun 1998, berlaku bagi semua anggota IAI. Lalu sejak terbentuk IAPI 2007, para anggota akuntan publik IAPI memiliki kode profesi akuntan publik berlaku efektif 1 Januari 2010. Nah, selanjutnya kode etik profesi akuntan publik atau kode etik memiliki dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Lalu kode etik profesi akuntan publik itu kode etik tersebut menetapkan prinsip dasar etika profesi. Lalu setiap praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dan aturan etika profesi dalam kode etik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erina Ramadea
dengan NIM 2018-3100009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik untuk akuntan profesional. Kode etik ini disusun oleh IAPI dengan mengacu pada Code of Ethics for Professional Accountant yang diterbitkan oleh The International Ethics Standard Board of Accountant pada tahun 2008. Teks aslinya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C. Bagian A yaitu General Application of the Code, bagian B Professional Accountant in Public Practice, bagian C Professional Accountant in Business. Karena pada bagian C dipandang belum relevan untuk diadopsi oleh IAPI, maka hanya bagian A dan B yang diadopsi dan diterjemahkan serta dimodifikasi. Di bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan kerangka konseptual penerapan prinsip tersebut. Di bagian B berisi ilustrasi penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar etika profesi. Pendahuluannya. Jadi salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Bagian A kode etik menetapkan prinsip dasar etika profesi untuk setiap praktisi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Selanjutnya ada pendekatan kerangka konseptual. Penerapan kerangka konseptual ini itu digunakan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar dan penerapan pencegahan. Selalu disebutkan dalam bagian B pada kode etik, di mana harus dilakukan ketika praktisi terlibat dalam melakukan pekerjaan profesional. Yang pertama, ancaman kepatuhan praktisi dapat terjadi dalam situasi tertentu ketika praktisi melakukan pekerjaannya. Yang kedua, kode etik memberikan suatu kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Yang ketiga, setiap praktisi harus mengevaluasi setiap ancaman kepatuhan kepada prinsip dasar etika profesi. Yang keempat, setiap praktisi harus memperhatikan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan signifikansi suatu ancaman. Selanjutnya ada ancaman dan pencegahan. Ancaman, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi dapat tercantum pada berbagai situasi diklasifikasikan menjadi 5, yaitu ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Ancaman kepentingan pribadi yaitu ancaman yang terjadi dari kepentingan lainnya. Sedangkan ancaman telaah pribadi yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi, di mana ancaman ini terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Yang keempat, ancaman kedekatan. Ancaman ini terjadi bila praktisi terhadap rekannya. Yang kelima, ancaman intimidasi. Ancaman yang sering terjadi karena dihalangi oleh sikap kurang objektif. Selanjutnya ada penyelesaian masalah terkait etika profesi. Setelah ancaman tadi, saya akan menjelaskan pencegahan. Nah, pencegahan ini itu yang dapat menghilangkan ancaman atau mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima, yaitu yang diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, dan peraturan. Yang kedua, pencegahan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada penyelesaian masalah terkait etika profesi.
Yang pertama, praktisi diharuskan menyelesaikan masalah dalam penerapan prinsip dasar etika profesi. Yang kedua, praktisi dan koleganya harus mempertimbangkan fakta yang relevan, masalah etika profesi, prinsip dasar, prosedur internal, dan tindakan alternatif. Yang ketiga, praktisi menentukan tindakan yang sesuai dengan prinsip dasar etika profesi yang diidentifikasi dengan berkonsultasi kepada KAP. Yang keempat, jika masalah melibatkan konflik dengan organisasi, klien, atau pemberi kerja, maka praktisi harus berkonsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu perusahaan. Yang kelima, jika masalah sangat signifikan tidak dapat diselesaikan, maka praktisi dapat meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang lebih relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Karisma dengan NIM 2018-310014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pada bagian A kode etik. Jadi, prinsip dasar pada bagian A kode etik itu ada 5. Yang pertama, prinsip integritas. Yang kedua, ada prinsip objektivitas. Yang ketiga, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, ada prinsip kerahasiaan. Dan yang kelima, ada prinsip perilaku profesional. Yang pertama, prinsip integritas. Prinsip integritas ini adalah prinsip yang mewajibkan praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan bisnisnya. Lalu, praktisi tidak boleh terkait dengan laporan atau informasi yang diyakini terdapat kesalahan, penghilang atau penyembunyian yang dapat menyesatkan informasi yang harus diungkapkan. Lalu juga pada prinsip ini, praktisi tidak boleh melanggar bagian A dari kode etik. Yang kedua, prinsip objektivitas. Jadi, prinsip ini tuh mengharuskan praktisi untuk mengikuti peraturan yang ada, serta mengharuskan praktisi untuk tidak terpengaruh dengan pihak lain. Prinsip ini harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif, sehingga mengakibatkan pengaruh yang tidak layak untuk pertimbangan profesionalnya. Yang ketiga, ada prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Jadi prinsip ini tuh mewajibkan praktisi untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran profesional dengan seksama sesuai standar profesi dan kode etik yang berlaku. Praktisi harus bersikap dan bertindak secara hati-hati dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan. Lalu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang terkait dengan profesi yang diberikan. Lalu ada juga dengan prinsip kerahasiaan. Jadi setiap praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan tersebut. Praktisi tidak boleh mengungkapkan dan menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dari pihak di luar KAP dan jaringan KAP dan untuk keuntungan pribadi. Lalu juga setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosialnya. Lalu yang kelima, ada prinsip perilaku profesional. Prinsip yang mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, dalam memasarkan dan mempromosikan diri serta pekerjaan praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesinya. Lalu juga praktisi tidak boleh memberikan pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang diberikan, kualitas yang dimiliki dan pengalaman yang telah diperoleh. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Tika Maulida, NIM 2018-310015. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan etika dalam kode etik profesional. Bagian B, kode etik tentang aturan profesi. Yang pertama, terdiri dari 10 seksi dalam 224 paragraf. Yang kedua, bagian B memberi ilustrasi penerapan kerangka konseptual dan contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Yang ketiga, pada paragraf 200.1 dijelaskan bahwa contoh-contoh yang diberikan pada bagian B bukan merupakan daftar lengkap mengenai situasi yang dihadapi praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Selanjutnya, 10 seksi dalam bagian B kode etik meliputi seksi 200, ancaman dan pencegahan,
Seksi 210 tentang penunjukan praktisi KAP dan jaringan KAP. Seksi 220 benturan kepentingan. Seksi 230 pendapatan kedua. Seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi. Seksi 250 tentang pemasaran jasa profesional. Seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan. Seksi 270 penyimpanan aset milik klien. Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional. Seksi 290 tentang independensi dalam perkaitan asuransi. Selanjutnya ada aturan etika profesi. Nah, aturan etika profesi ini ada seksi 200 tentang ancaman dan pencegahan. Nah, itu isinya tentang setiap praktisi tidak boleh terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan atau aktivitas yang dapat mengurangi integritas atau objektivitas. Lalu kedua, kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Lalu seksi 210 tentang penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP. Itu tentang penerimaan klien dan penerimaan perikatan. Nah, seksi 220 benturan kepentingan. Itu tentang setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Lalu setiap praktisi harus mengevaluasi secara signifikan setiap ancaman. Selanjutnya ada seksi 230 tentang pendapat kedua. Nah, ini isinya tentang ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta memberikan pendapat kedua. Nah, yang kedua, setiap praktisi harus mengevaluasi signifikan setiap ancaman. Lalu ada seksi 240 tentang imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi. Nah, isinya tentang praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Nah, yang kedua, signifikan ancaman akan tergantung dari beberapa faktor. Lalu ada seksi 250. Seksi 250 ini tentang pemasaran jasa profesional. Yang pertama, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Nah, yang kedua, tentang praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Saya Intan Natsmi Rahayu, NIM 2018-310021. Seksi 260, yaitu penerimaan hadiah atau bentuk keramataman lainnya. Praktisi maupun anggota keluarga itu langsung dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramataman lainnya oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional. Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam atau hubungan dengan klien maupun direktur, ataupun pejabat maupun karyawan lainnya. Independensi itu ada seksi 290, menjelaskan dengan sangat rinci persyaratan independensi bagi tim asuransi KAP atau jaringan KAP. Seksi tersebut terdiri dari 162 paragraf. Seksi tersebut juga mengatur persyaratan independensi pada perikatan asuransi serta perikatan non-asuransi. Di dalam independensi tersebut, itu sudah diatur kita harus bersikap seperti apa. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran itu merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif serta menerapkan skeptisme profesional. 2. Independensi dalam penampilan.
merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga atau pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenal semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan, meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari anggota tim asuransi KAP atau jaringan KAP. Pendekatan konseptual atas independensi. Anggota tim asuransi, KAP atau jaringan KAP harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang terdapat dalam bagian A dari kode etik ini sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Selain mengidentifikasi hubungan antara anggota tim asuransi, KAP atau jaringan KAP dengan klien asuransi, pertimbangan mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang timbul dari hubungan antara pihak-pihak luar tim asuransi dengan klien asuransi harus dilakukan juga. Contoh yang dapat diberikan dalam seksi ini yaitu bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka kerja konseptual dan bukan merupakan suatu daftar lengkap mengenai setiap situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi. Ilustrasi ancaman-ancaman terhadap independensi dalam perikatan asuransi dan pencegahannya. Yang pertama, ada kepentingan keuangan. Kepentingan keuangan pada linian asuransi dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Pertimbangan mengenai sifat dari setiap kepentingan keuangan harus dilakukan dalam mengevaluasi signifikansi dari ancaman dan pencegahan yang tepat yang harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Hal tersebut itu mencakup pengevaluasian peran dari pihak yang memiliki kepentingan keuangan serta materialitas dan jenis kepentingan keuangan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh klien asuransi serta simpanan yang ditempatkan pada klien asuransi. Pinjaman atau penjaminan pinjaman tersebut yang diberikan kepada KAP oleh klien asuransi yang merupakan bank atau institusi sejenis tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi jika pinjaman atau penjaminan tersebut diberikan melalui prosedur atau kondisi dan persyaratan yang lazim dan jumlah pinjaman tersebut tidak material bagi KAP dan klien asuransi. Ketika pinjaman tersebut ternyata material bagi klien asuransi dan KAP, ancaman kepentingan pribadi yang terjadi mungkin dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan praktisi di luar KAP atau jaringan KAP untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, hubungan bisnis yang dekat dengan klien asuransi. Hubungan bisnis yang dekat dengan antara anggota tim asuransi atau KAP dengan klien asuransi maupun manajemennya atau antara KAP atau jaringan KAP dengan klien audit laporan keuangan akan melibatkan kepentingan keuangan yang bersifat komersial atau bersifat umum, serta dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Yang keempat, hubungan keluarga dan hubungan pribadi dengan klien asuransi. Hubungan keluarga dan hubungan pribadi yang terjadi antara anggota tim asuransi dengan karyawan tertentu itu tergantung perannya dalam klien asuransi. Direktur atau jabat klien asuransi dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Yang kelima, personil KAP yang bergabung dengan klien asuransi. Independensi bagi anggota tim asuransi atau KAP dapat terancam ketika direktur, pejabat, atau karyawan klien asuransi yang dalam kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi, pernah menjadi anggota tim asuransi atau rekan KAP. Situasi seperti ini dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi, terutama ketika hubungan yang signifikan tetap terjadi antara individu tersebut dengan KAP tempatnya bekerja sebelumnya. Yang keenam, ada personil klien asuransi yang bergabung dengan KAP. Ancaman kepentingan KAP, kepentingan pribadi, ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika mantan pejabat, direktur, atau karyawan klien asuransi bergabung dengan KAP dan menjadi bagian dari tim asuransi. Contohnya, ketika anggota tim asuransi harus menerbitkan laporan asuransi atau elemen laporan keuangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mantan personil tersebut. Yang ketujuh, rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur atau jabat klien asuransi. Ketika rekan atau karyawan KAP juga merupakan direktur atau pejabat asuransi, ancaman telah pribadi atau ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.